Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaka man ahabbahu ila ittiba'i dinihil qawwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadan nasa ila siratim mustaqim.
Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaquhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allahu fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu nabiyya illa ra'a al-ghanam. Faqala ashabuhu wa anta? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qaradita li ahli Makkah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Oleh karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan inilah, di samping mampu untuk senantiasa memelihara kesucian diri kita, ia pun selalu mampu untuk menuntun hidup kita agar kita senantiasa merasakan ketenangan batin, ketenteraman jiwa, kedamaian dalam hidup, kebahagiaan di dunia ini, terlebih keselamatan kita di akhirat kelak, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah Jumat singkat hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikannya. Topik yang kami siapkan adalah hidup untuk berkarya, bukan untuk bergaya. Ini saya pilih judul setelah tadi duduk-duduk di muka sini. Saya buka surah An-Najm, surah An-Najmi, surah ke-53. Tiba-tiba saya baca ayat 38, 9, 40, 41. Di situ muncul judul ini. Tadi saya sudah bacakan 2 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya bagi manusia
tidak akan memperoleh sesuatu di sisi Tuhannya kecuali dari hasil karya keringatnya sendiri, niat karena Allah. Wa anna sa'iyahu saufa yura, dan bahwasanya hasil karyanya itu akan pasti ia lihat dan akan diperlihatkan. Yang menggelitik kita ini dan akan diperlihatkan. Menurut sebuah hadits qudsi dari Nabi, dari Allah, akan diperlihatkan itu dimaksudkan bahwa pada saat manusia dihisap nanti di hari kemudian, itu film perjalanan hidupnya sejak lahirnya di dunia hingga meninggal, hingga wafat, itu diputar dengan sangat pelan dan sangat jelas. Menurut hadis Nabi, yang paling taat saja dulu ketika berada di dunia pada Tuhannya, itu masih menyesali diri. Karena dia lihat, toh masih begitu banyak titik-titik yang kosong yang terlewatkan, tanpa sempat ia isi dengan amal-amal saleh pada Tuhannya. Yang paling taat ini, kira-kira bagaimana kita yang masih bolong-bolong? Inilah yang patut, yang perlu, bahkan wajib kita renungkan. Terutama dari sisa-sisa umur yang kita miliki sekarang ini. Jangan boros, kata Allah. Jangan ada detik terlewatkan tanpa kita isi sesuatu yang bermakna dan berberkah di sisi Allah. Mari kita berkarya sesuai kemampuan dan profesionalisme kita masing-masing. Apa yang kita sekarang ini sudah berikan baik pada diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, bangsa dan agama kita. Karena kata Rasulullah, yang engkau berikan atau sosialkan itu pada sesamamu niat karena Allah, itulah yang terbaik karya bagimu. Dan itulah yang akan melahirkan ketenangan-ketenangan batin. Di Masjid Al-Markas kemarin saya ditanya, apa sih sesungguhnya itu pahala, Ustaz? Saya ini masih bingung sekarang, karena sesuatu yang sifatnya sangat abstrak. Saya bilang, sudah berapa umurnya Pak Haji? Katanya sudah 68 tahun. Bayangkan sudah 68 tahun masih bertanya apa itu pahala. Jadi dia masih mencari-cari apa itu pahala.
Lalu itu yang selalu Ustadz katanya diminta kepada umat. Saya bilang, pahala itu sifatnya konkret. Kalau ada orang mukmin yang selalu terasa hatinya gundah, itu pertanda ia krisis akan pahala dari Tuhannya. Bentuk konkretnya lewat tindakan nyata yang sifatnya baik di sisi agama. Pak Haji rajin mengisi sholat jamaah fardu di masjid ini bagaimana? Dalam satu hari satu malam berapa kali datang di sini? Katanya kami datang di sini Ustadz kalau saya lihat bahwa Ustadz mau memberi ceramah di sini. Saya bilang rumahnya di mana Pak Ustadz? Katanya di Maros. Ternyata memang jauh dari Masjid Al-Markas Maros. Nah, kalau Pak Haji sudah komitmen, sudah menjadi budaya dalam hidupnya bahwa merasa kehilangan ketika ada kesempatan untuk ikut salat berjamaah fardu lalu tidak ikut, merasa kehilangan, itu sudah satu karya besar dalam hidupnya. Apatah lagi ditambah yang lain. Umpama salat duhanya sudah 40 tahun tidak pernah alfa lagi dalam hidupnya. Itu suatu karya yang sangat mulia dari sisi spiritual. Ada teman saya pernah saya jenguk di Jakarta, jatuh sakit dengan stroke. Seluruh badannya lumpuh, tidak ada lagi yang bisa goyang kecuali dua. Matanya masih berkedip-kedip dan lisannya masih bisa keluar suara terpatah-patah. Yang lain semua lumpuh. Begitu dia lihat saya menangis. Bilang sabar Pak Profesor. Dia bilang pada saya dengan bahasa terbata-bata, begitu saya lihat Prof, saya menangis. Karena yang saya renungkan betapa sebelum saya sakit, hal-hal yang seharusnya saya masih lakukan tapi tidak bisa lagi. Seperti katanya sholat duha sudah 27 tahun lebih tidak pernah alfa. Salat jamaah di masjid fardu kalau tidak darurat insya Allah pasti hadir. Setiap hari Jumat pasti dia keluarkan hartanya sekitar 3 juta untuk membantu tetangga-tetangganya yang belum nasibnya beruntung. Dan lain-lain kebajikan-kebajikan yang ia sampaikan pada saya. Sekarang Prof tidak berdaya lagi, makanya saya menangis. Tapi saya bilang sama beliau, apa Pak Prof masih ingat ayat 6 surah At-Tin? Ternyata ia masih ingat dan dia bacakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun gairu mamnun. Saya bilang, saya terjemahkan Prof. Bagi mereka yang selama ini membangun kebajikan-kebajikan dalam hidupnya,
bahkan sudah menjadi budaya. Tapi tiba-tiba suatu saat, entah karena apa, mungkin sakit atau sudah tua renta, lalu tidak bisa lagi ia lakukan. Apa kata Allah tadi? Lahum ajrun gairu mamnun. Maka pahala-pahalanya dari ibadah-ibadah yang selama ini sudah menjadi budaya dalam hidupnya, tapi toh karena sakit tidak bisa lakukan, pahala-pahalanya tetap mengalir padanya, niat karena Allah selama ia masih hidup. Bedanya kalau amal jariah, tapi karena sampai meninggal masih. Inilah yang kita inginkan, bangun budaya kebajikan itu sesuai kemampuannya. Jangan membangun kejahatan-kejahatan dalam hidupnya demi untuk merusak orang lain. Saksikanlah sekarang ini berlangsung terus peradilan dari Ferry Sambo. Saksikanlah itu. Mau kita seperti itu? Yang namanya kejahatan apa balik lagi direncanakan kata Allah dan lalu dilakukan. Coba buka surah Fatir surat ke-35 ayat 43. Di sana Allah tegaskan pada kita. Auzubillah istikbaran fil ar wa makras sayyi'i wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Perencanaan jahat yang dilakukan manusia untuk mengenakan pada sesamanya, lalu suatu saat ia lakukan, maka hati-hati kata Allah. Perlakuan jahat tadi yang engkau lakukan akan suatu saat, lambat atau cepat, kembali pada dirimu illa bi ahlihi, dan itu jauh lebih dahsyat itu. Jadi tidak ada gunanya. Karena itulah sebagai mukmin jangan kata Rasulullah boros dalam hidup kita. Saya ulangi 2 kali. Tiap detik itulah harus kita bangun agar bernilai kebajikan di sisi Allah. Kata Ali karramallahu wajhah, in qamatis sa'ah wa biyadika fasilah. Andaikan di genggamanmu ini sekarang engkau melihat bahwa kiamat besok sudah pasti datangnya, tapi masih ada sebutir biji tanaman, falyagrisha, tetaplah engkau tanam kata Rasulullah, niat karena Allah, hatta yu'tiqallahu min fadlihi. Boleh jadi keikhlasanmu mau menanam dengan niat memberi manfaat pada orang lain, menjadi wasilah-wasilah datangnya rahmat tak terbatas dari Allah pada kita. Saya kira inilah sebagai bahan renungan. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil mahmudi alal ba'sa'i wad dharra'il ma'budi fil aqtari wal arja wal mad'u li kashfi nawazilil gamma'i 'indal inqita'i hablir raja. Ahmaduhu fi jami'il awqati wal ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mustahiqut tauhid was sana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin
وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بالانقضاء وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك الأجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح الراء والرئية واجعل بلدتنا مكسر خاصة وإندونيسيا عامة وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية يا ذا الجلال والإكرام. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.